Halo, sahabat Movie Plot, apa kabar kalian semua? Kali ini Movie Plot akan menceritakan alur film tentang seorang istri cantik yang membuat kasus pembunuhannya sendiri karena sang suami yang kasar dan suka cekicrot dengan wanita lain. Tanpa basa-basi langsung aja ke alur ceritanya. Scene berawal dari seorang pria bernama Nick Dunn, sang suami Amy yang kehilangan istrinya secara misterius. Karena kehilangannya begitu aneh, Nick Dunn langsung menelpon polisi guna menyelidiki kasus tersebut. Polisi langsung menandai beberapa bukti yang ada di kediaman mereka tanpa terkecuali. Amy, sang istri Nick Dunn, adalah sosok perempuan yang cantik dan cerdas. Karena kecerdasannya, Amy begitu lihai membuat kasus pembunuhannya sendiri. Nick Dunn dan kedua orang tua Amy juga meminta bantuan media agar siapa yang melihat keberadaannya dapat menghubunginya. Hotline 1-855-4Amy.findamazingamy.com. Amy juga menulis diari tentang hubungannya bersama Nick Dunn. Amy juga meletakkan surat-surat di berbagai tempat bagaikan teka-teki agar polisi sulit mengusutnya. Keluarga Amy mulai berdatangan di kediaman Nick Dunn guna mempertanyakan kejadian itu. Seluruh masyarakat sekitar juga antusias membantu mencari keberadaan Amy. Amy berbuat seperti itu karena kesal terhadap sang suami yang kasar, tidak perhatian, dan yang parahnya dia suka selingkuh dengan gadis lain. Amy juga kesal karena Nick Dunn selalu meminta jatah tiap hari, dan kalau gak dikasih dia memarahinya. Amy benar-benar trauma dan hampir gila karena tingkahnya. Scene beralih ke Nick Dunn yang ketahuan lagi mantap-mantap sama selingkuhannya. Adiknya marah karena istri lagi hilang, dia malah asik bercocok tanam. You fucking asshole, you fucking lied to my fucking face. Masyarakat juga curiga Nick Dunn sebagai pembunuh istrinya, karena dia tidak seperti suami yang lagi kehilangan istrinya alias tetap santuy saat diwawancara. Scene beralih ke polisi yang mengikuti petunjuk dan menemukan buku diari Amy. Nick Dunn juga dikejutkan kotak misterius dari petunjuk diari Amy yang penuh teka-teki. Sesuai tanggal kehilangannya, Amy memutuskan pergi keluar kota agar rencana kasus pembunuhannya berhasil. Amy memang wanita yang cerdas. Hampir semua kasus yang dia buat, tak terduga oleh polisi bahwa padahal itu rekayasa Amy sendiri. Dari masalah keuangan keluarga mereka, pecahnya meja kaca, kehamilan palsunya, bercak darah di lantai, dan kehamilannya adalah akal kancil rambut pirang alias akal Amy. Amy juga memotong rambutnya, mengecat, lalu melukis alisnya agar masyarakat dan polisi sulit mengetahui keberadaannya. Amy lalu berbelanja di pasar lalu memutuskan untuk menginap di hotel beberapa hari. Agar orang mengira dia lagi ditimpa musibah. Amy pun melukai wajahnya dengan alat tukang. Scene beralih kepada isi kotak yang Nick Dunn temukan. Isi kotak juga berisi petunjuk-petunjuk lainnya hingga membuat Nick Dunn bingung sebingung-bingungnya. Amy yang lagi mager di depan kolam renang di penginapannya didatangi seorang wanita, sebut aja namanya Jablay Kucai. Amy bercerita kepada si Jablay dia susah karena suaminya kasar dan suka cekicrot dengan Tante Girang. Setelah habis 2 batang samsu, mereka pun akhirnya berteman. Nick Dunn juga menjumpai mantan Amy untuk mempertanyakan sifat dia. Tommy menjelaskan dia juga pernah masuk kasus pemerkosaan yang padahal dia tidak berbuat itu, semua hanya olahan Amy.
Scene beralih kepada Amy yang sedang bermain golf bersama Jablay Kucai dan kekasihnya. Di saat Amy berhasil memasukkan lubangnya, dia kegirangan dan tanpa sadar menjatuhkan uang miliknya. Sontak si Jablay dan pacarnya matanya hijau, dia juga marah karena Amy katanya bokeh taunya ada uang sebanyak itu. Si Jablay dan pacarnya pun langsung mengambil paksa uang tersebut. I thought you said you were broke. Holy shit. Karena kehabisan uang, Amy pun menelpon mantan kekasihnya bernama Deskol. Deskol adalah pria yang sangat kaya. Karena kasihan Deskol memberi Amy tempat tinggal di rumah mewahnya di pinggir danau. Di rumah itu semuanya serba mewah, gak kayak rumah Mimin yang lantainya kalau hujan jadi lumpur. Di saat mereka lagi nobar, tak sengaja muncul berita sang suami Amy yang sedang meminta maaf kepadanya, dan sadar akan kesalahannya dan akan merubahnya menjadi lebih baik. Scene beralih ke polisi yang curiga karena semua bukti dan diari Amy tertuju kepada Nick Dune yang kasar terhadap istrinya. In her own words, this man may kill me. We found this day one in the fireplace. Sementara itu, Amy berulah lagi. Amy mencoba membuat kasus pemerkosaan ke Deskol karena Amy ingin kembali kepada suaminya yang sudah meminta maaf. Di sisi lain juga wartawan berbondong-bondong ingin mewawancarai Nick Dune tentang perihal kasus misterius ini. Lalu Amy merayu Deskol untuk mantap-mantap, yang padahal Amy ingin membunuhnya agar rencana dia tidak terbongkar. Keesokan harinya, Nick Dune dikejutkan dengan kedatangan Amy yang penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Sang wartawan pun langsung berkerumun bagaikan semut melihat butiran boba. Amy pun langsung dirawat di rumah sakit. Polisi juga sadar bahwa Nick tidak membunuhnya dan semua cerita itu gila, ujar Nick Dune. Now that I know you didn't murder you. Setelah siap dirawat, Amy pun ditanya apa yang sebenarnya terjadi sama kepala kepolisian. Lagi-lagi dia memutar balik fakta bagaikan gado-gado. Me up like a dog. Sodomize me. Saat polisi menanyakan soal diari itu, Amy pura-pura lelah dan memarahi polisi karena takut terbongkar biang kerak nasinya. I'm sorry, I feel myself fading. If I could just clarify one thing. Nick Dune pun membawa Amy pulang ke rumah dengan kursi rodanya karena Amy katanya kecapean dan butuh istirahat. Nick sebenarnya tidak ingin Amy kembali, karena Amy seorang pembunuh. Amy kembali juga karena kasihan kepada Nick agar tidak ditangkap karena polisi sudah menetapkan Nick menjadi tersangka sebelumnya. Nick Dune meminta polisi agar polisi mengusut lagi kasus ini agar mereka tahu Amy adalah seorang pembunuh, tetapi polisi tidak mau karena algoritma Amy betul-betul rapi. Nick, I can't do anything. This is with the feds now. Nick Dune juga mencoba untuk tidak terbawa arus Amy, meyakinkan dirinya dengan berbicara di depan kaca. Scene berakhir dengan Nick Dune bersama Amy cekcok karena masalah ini. Hubungan mereka memang saling mengendalikan satu sama lain. Mungkin Amy tidak akan berbuat seperti ini jika sang suami betul-betul mencintainya. Mereka pun akhirnya bersatu dan tidak lama lagi akan memiliki seorang anak. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam mager alias mancal. Pager.